Oke, kabar panas dingin kali ini lagi datang dari Kementerian Pertahanan Indonesia, bos, yang menyatakan bahwa rencana pembelian alutsista strategis seperti yang banyak diperbincangkan di jagat dunia pertahanan, seperti misalnya jet tempur J-10 dan juga bahkan helikopter Black Hawk, disebut masih belum pasti, bos. Nah loh, ini bolak-balik nih, padahal kemarin Menhan sendiri yang bilang jet tempur J-10 bakal segera terbang di langit Jakarta, ya kan? Pak, kabar J10 gimana, Pak? Kabar J10 dari Cina, J10. Oh, bentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Nah, bagaimanakah beritanya? Setelah ini kita ceki-ceki, bosku. Kemudian kabar kedua lagi yang cukup greget, negara kita tiba dikabarkan membutuhkan pesawat latih dalam jumlah banyak dan mendesak, bos. Nah loh, ini udah main mendesak-mendesak aja, ya kan? Apa planningnya kurang mantap atau biji maneh nih, bos? Dan kabarnya pesawat yang dilirik adalah pesawat PC-9. Nah, pesawat seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bos. Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin akhirnya angkat bicara soal gosip yang udah beredar kencang di jagat maya. Saat ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Oktober 2025 kemarin, beliau bilang langsung nih, bos. Saya belum bisa memberikan suatu kepastian tentang alutsista strategis. Nah, ini artinya pembelian Chengdu J-10, jet tempur yang katanya bakal memperkuat skuad udara TNI Angkatan Udara, masih harus menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Beliau pun mengingatkan bahwa semua pembelian alutsista strategis itu nggak bisa asal comot, dan semua harus lewat prosedur resmi dan peraturan Presiden. Nah, jadi masih cukup membagongkan nih, bos. Belum ada yang jelas. Artinya ya, belum ada yang jelas sampai jet tempur itu benar-benar datang ke Indonesia. Bahkan juga ada rumor yang sempat beredar kemarin, J-10B yang bakal dibeli adalah varian bekas, tapi sudah dimodernisasi dengan mesin AL31FN dan radar AISA, alias sudah masuk kelas menengah ke atas, bos. Tapi ada juga yang bilang J-10B varian lama. Nah, kita ya sesama penunggu berita pun ya sama-sama nunggu lah ya. Kalau sumbernya sendiri bolak-balik, Mimin juga akhirnya ikut bolak-balik nih, bos, ngabari kalian. Karena setelah kemarin Bapak Syafri bilang J-10 akan segera terbang di langit Jakarta dan ada videonya. Pak, kabar J10 gimana, Pak? Kabar J10 dari Cina, J10. Oh, bentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Buktinya tak langsung, kini balik lagi. Bapak Syafri tegas bilang belum ada kepastian dan tunggu keputusan Presiden. Nah, kemudian gak cuma jet tempur J-10 Tiongkok, bos. Nama Black Hawk ternyata juga timbul lagi nih, diungkit-ungkit lagi nih. Nah, bagaimanakah kabarnya itu? Oke, jadi ternyata bukan cuma soal J-10B doang yang jadi sorotan. Ternyata ada satu lagi kabar yang gak kalah panas, yaitu rencana pembelian helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat. Jadi jika dulu Pak Prabowo sudah teken HOA alias Head of Agreement, ini artinya perjanjian pendahuluan, bos, bersama Lockheed Martin untuk proyek pengadaan 24 unit helikopter multi-role Sikorsky S-70M Black Hawk. Tapi bukan kontrak efektif ya. Nah, kini lagi-lagi Menhan Syafri juga belum mau berkomentar banyak nih. Beliau malah bilang masih harus memastikan dulu ke pihak pengguna, yaitu ke pihak TNI langsung, terkait rencana pembelian helikopter Black Hawk ini, bos. Beliau katakan, saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya. Ujar beliau santai tapi tegas. Namun, balik lagi, dari sumber berita ketika hal ini ditanya balik ke Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, jawabannya juga kalem, tapi dalam, bos. Beliau katakan, kita kan pengguna, yang penting kita menerima. Nah loh, ini gimana ini, ya kan? Satu ditanya mau nanya TNI, satu ditanya bilang kita pengguna. Tapi menurut admin ya, jawaban-jawaban seperti ini bukan berarti rencana pembeliannya tidak jelas, bos. Namun hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah dan TNI tidak mau asal bicara soal pembelian alutsista, apalagi ini alutsista strategis yang juga berpengaruh terhadap dinamika geopolitik. Jadi ya, intinya mungkin arus isu ke publik sengaja dibuat ambigu.
sebelum barang itu benar-benar terbeli. Hal ini dilakukan juga agar isu-isu pembelian sebenarnya tidak bocor langsung ke publik atau bahkan ke pihak-pihak lain yang berkepentingan, bos. Bisa saja ya kan, mendengar hal ini ada pihak yang merasa dirugikan dan langsung berniat menghambat pembelian. Nah, itu mungkin yang patut diwaspadai. Dan memang jelas untuk pembelian alutsista seperti ini semua kembali lagi ke keputusan Kemenhan dan Presiden Prabowo. Kalau deal ini benaran lanjut, maka helikopter Black Hawk bisa jadi tambahan tenaga serius buat mobilitas cepat TNI Angkatan Darat. Apalagi buat operasi lintas pulau dan evakuasi medan sulit di Indonesia. Tapi kalau ternyata belum jalan, ya berarti kita masih di tahap evaluasi dan komunikasi antar lembaga, which is normal dalam dunia pengadaan militer, bos. Begitu juga dengan Chengdu J-10 Tiongkok. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar kedua, kali ini kita bahas satu kabar yang cukup menarik di mana katanya Indonesia disebut-sebut bakal segera membeli pesawat latih PC-9 bekas. Nah loh, ini adalah sebuah pesawat legendaris buatan Swiss, si Pilatus PC-9, admin kutip dari Airspace Review, bos. Kebutuhan ini pun katanya cukup mendesak karena setelah Kemahan RI berencana membeli berbagai jet tempur, mulai dari F-15EX, Rafale, sampai J-10 yang santer diberitakan, otomatis jumlah calon penerbang juga harus melonjak ya kan? Jangan sampai pula ntar jet tempur kita udah banyak, ternyata kita nggak punya pilot, alhasil nyewa pilot dari negara lain. Ya kan malu, bos. Jumlah penduduk membludak, tentaranya banyak, yang bisa jadi pilot sedikit pula. Nah, supaya para pilot muda bisa segera dilatih dan siap tempur, maka Indonesia pun butuh banyak pesawat latih dasar dan lanjutan, bos. Dan kabarnya solusi tercepat dan paling realistis saat ini adalah beli PC-9 bekas yang memang sudah banyak dipensiunkan oleh negara-negara lain, tapi masih sangat layak dipakai. PC-9 ini pun juga bukan pesawat sembarangan. Pesawat ini adalah produk buatan Pilatus Aircraft dari Swiss, salah satu pabrikan paling terkenal di dunia dalam urusan pesawat latih militer. Mesinnya pakai turboprop Pratt & Whitney PT6A62, bos. Bertenaga 900 tenaga kuda, cukup buat membawa pesawat ini ngebut sampai 593 km per jam dan naik ke ketinggian 11.580 meter. Dan meskipun termasuk veteran, PC-9 ini pun dikenal sangat stabil, bandel, dan efisien buat pelatihan dasar hingga lanjutan. Cocok banget buat melatih calon penerbang sebelum mereka duduk di kokpit jet tempur sesungguhnya. Dan disebutkan ada beberapa kandidat kuat yang punya stok PC-9 pensiunan, antara lain Australia sudah memensiunkan PC-9A mereka sejak Desember 2019 setelah 30 tahun beroperasi. Kemudian ada Swiss Air Force, pensiun tahun 2022 setelah 34 tahun dinas. Dan juga Thailand baru saja memensiunkan armada PC-9 mereka di 2024 dan digantikan oleh pesawat Air Beechcraft T6TH Texan 2. Jadi besar kemungkinan kalau kabar ini benar, maka Indonesia pun mungkin ya bakal ngambil unit dari salah satu negara itu, terutama karena ketiganya dikenal merawat armada dengan sangat baik. Nah loh, jadi bagaimana menurut kalian tentang kebutuhan tiba-tiba mendesak dan banyak dari pesawat untuk pesawat latih TNI Angkatan Udara ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia. Tangguh salam Indomax Indo Magazines.